apapun namanya, perang selalu membawa kehancuran. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekitar 200 orang pengungsi Rohingya mendarat di Aceh Senin 26 Desember 2022 akibat kapal yang mereka tumpangi bocor dan rusak lalu terbawa angin ke perairan Aceh. Sebelumnya mereka mengemudi kapal dengan tujuan Malaysia. Para pengungsi sementara ditampung di fasilitas lokal. Kebanyakan dari mereka menderita dehidrasi parah hingga muntah-muntah. Badan-badan PBB dan kelompok hak asasi manusia telah meminta bantuan mendesak negara-negara di kawasan tersebut setelah beberapa kapal yang membawa Rohingya dilaporkan terapung selama berminggu-minggu di Samudra Hindia. Bagaimana tanggapan dari Angkatan Muda Banteng Putih terkait hal ini? Mari kita simak selengkapnya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu ala Muhammad. Ya Allah, ya Fatah, ya Salam, ya Nur Muhammad. Sallallahu ala Muhammad. Ya Rasulullah sallallahu alaihi Muhammad, ya Habib Allah sallallahu alaihi Muhammad, ya Nabi Allah sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah ya Rabbi salimna fil Indonesia. Bismillah, la haula wala quwwata illa billah. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillah, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Amma ba'd. Wa ya ibadallah, ya na'budullah daiman abadan hatta yaumil qiyamah. Wa insyaallah nahnu jami'an husnul khatimah. Ibda'a bil basmalah. Sallu 'alan nabi. Pada kesempatan ini kita membicarakan sisi manusia kita yang terdalam. Karena bagaimanapun setiap manusia memiliki sisi manusianya. Hanya saja terkadang digunakan atau tidak digunakan sisi manusia itu. Baiklah, untuk mensinkronkan apa yang kita diskusikan hari ini, mari sama-sama kita membacakan satu atau dua kata pada kitab ini agar ada sinkronisasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Atuhaddithunahum Sudahkah saudara-saudaraku dari Rohingya menceritakan kepada saudara-saudara kita yang ada di NKRI? Ceritakan saja. Ceritakan semua penderitaan kalian, bagaimana terombang-ambing di lautan lepas. Ceritakan semua pengalaman yang kalian alami berminggu-minggu di lautan lepas. Agar saudara-saudara kami, khususnya kami di NKRI ini, menyadari betapa menyakitkan perang. Entah itu perang saudara, entah itu perang ideologi, perang agama, apapun namanya. Perang selalu membawa kehancuran. Ceritakan itu kepada saudara-saudara kami yang di NKRI ini, agar terbuka mata batin kami. Perang tidak menghasilkan apa-apa. Hanya melahirkan monster-monster kecil yang merasa jadi Tuhan di muka bumi ini. Nauzubillah. Mereka hanya mendapatkan keuntungan dari penjualan senjata-senjata ilegal. Mereka puas melihat mayat-mayat bergelimpangan dengan menjual belikan senjata-senjata ilegal. Segelintir monster yang hidup dari keuntungan perang. Sementara hampir seluruh mayoritas rakyat yang berkecimpung dengan perang menderita lahir maupun batin. Infrastruktur yang dibangun bertahun-tahun hancur dalam hitungan detik. Nauzubillah semua. Bahkan yang terburuk, eksodus besar-besaran. Seperti saudara kita Rohingya yang mengeksoduskan diri keluar dari negaranya sendiri karena tidak kuat dengan tekanan-tekanan kelompok-kelompok yang merasa berkuasa. Tanda petik. Agar kami menyadari untuk lebih mengedepankan musyawarah mufakat, untuk lebih mengedepankan hati nurani, untuk mengedepankan logika dalam berbuat dan bertindak di Republik Indonesia.
yang tercinta ini dan dilindungi oleh Allah Subhanahu. Insya Allah Indonesia sudah lelah mengalami perang saudara dan jangan terulang lagi karena kita akan jadi negara maju ke depan, jangan mundur ke belakang. Berminggu-minggu di lautan lepas tanpa makanan, syukur-syukur tidak diambil oleh Allah. Kalaupun diambil, mereka sudah pasrah karena di negaranya mereka juga mati, keluar dari negaranya mereka juga mati. Tapi setidaknya keluar dari negaranya, saudara-saudara kita Rohingya bisa sedikit punya harapan. Wahai rakyat Indonesia, jagalah kedamaian, jagalah ketentraman, jagalah kebersamaan dalam perbedaan di negara kesatuan Republik Indonesia. Sudahi konflik ideologi yang tidak fundamental. Adapun perilaku para oknum jangan diambil hati. Itu para oknum yang tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila dan menjalankan Undang-Undang Dasar 1945. Biarkan saja oknum-oknum itu. Tanpa engkau apa-apakan, saatnya tiba mereka akan mati semuanya. Sunatullah. Mengalah saja jika engkau tidak punya kekuatan. Tapi jika engkau punya kekuatan, tempuh jalur hukum. Laporkan kepada pihak berwajib, main di pengadilan. Itulah konstitusi kita mengajarkan. Insya Allah, Allah tidak pernah tidur. Allah akan membantu hamba-hambanya yang tidak punya kekuatan di muka bumi ini, yang hanya bersandarkan kepadanya. Pasti dibantu Allah. Akan diturunkan malaikat-malaikat Allah. Oleh karenanya, tetap jadi orang baik. Jangan bertempur dengan saudara sendiri. Jangan membunuh sesama manusia. Jadikan contoh saudara kita Rohingya sebagai contoh yang sangat amat penting dalam perjalanan negara kita. Jangan sampai terjadi peperangan. Sekecil apapun, redamkan peperangan itu. Sekecil apapun konflik, redamkan. Mari kita hidup dalam perbedaan, karena pada akhirnya berbeda atau tidak berbeda, kita meninggalkan dunia atau wafat. Jadi jangan tinggalkan nilai-nilai kebencian kepada anak cucu kita. Biarkan anak cucu kita hidup dalam kedamaian di Republik Indonesia. Masalah moral, biarkan rakyat mencari moralnya sendiri. Negara cukup berlaku adil dalam status sosial apapun di Republik Indonesia ini. Semoga manfaat, semoga kita menjadi manusia yang bijak, mengedepankan logika, musyawarah untuk mencari mufakat. Hilangkan kebencian dan peperangan, tanamkan rasa persaudaraan, cinta tanah air, negara kesatuan Republik Indonesia. Barakallah, alhamdulillah bil alamin. Sallu ala nabi.